Baik, selamat malam Romo Ramani, Bapak Ibu dan sahabat Dhamma. Salam sejahtera bagi kita semua. Sukihotu, Namo Buddhaya. Ya, senang sekali ya kita masih bisa bersama-sama kumpul di kelas pada malam hari ini di Senin tanggal 15 Desember 2025 di penghujung tahun ya. Sebelum kita memulai kelas kita pada malam hari ini, kita akan sama-sama terlebih dahulu mengagungkan Guru Agung kita dengan mendaraskan nama Karapata. Mari dengan sikap tangan beranjali, kita sama-sama membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa, Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baik, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kelas kita yang kemarin. Biasa pada malam hari ini ada moderator kita yang luar biasa yang sudah off selama 2 kali pertemuan. Tanpa berlama-lama lagi, layar dan waktu saya silakan kepada Ibu Lim Linsya. Baik, terima kasih Cilusi. Selamat malam, Romo Ramani, Bapak Ibu semuanya. Soti Hontu, Namo Buddhaya. Mohon izin, kemarin 2 kali saya tidak hadir. Tapi saya menyimak lewat YouTube ya, belajar sendiri, belajar mandiri. Baik, tidak berlama-lama, kita akan segera merefresh ingatan kita tentang apa yang kita pelajari di minggu yang lalu ya. Jadi minggu yang lalu Romo masih membahas tentang kicak atau fungsi, gitu ya. Jadi bab 3 Pakinaka kita sudah sampai ke bagian ketiga. Yang pertama Wedana sudah selesai, kemudian Hetu sudah selesai, dan minggu lalu masih membahas tentang kica atau fungsi, gitu ya. Jadi kica sanggaha ada 14 kica atau 14 fungsi. Apa sajakah itu? Yang pertama Patisandi Winyana, kesadaran kelahiran kembali. Kemudian ada bawangga, penopang kehidupan. Lalu ada cuti, cuti cita ya, pada saat kita meninggal dunia. Yang keempat awajana yang berfungsi untuk mengarahkan. Lalu ada dasana yang berfungsi untuk melihat. Dan ada sawana yang berfungsi untuk mendengar. Kemudian gayana, mencium. Sayana, merasakan. Usana yang memiliki fungsi menyentuh, Sampaticana menerima, Santirana berfungsi untuk memeriksa. Jadi oh sorry baru 11 ya. Yang ke-12 ada Wotapana, memutuskan. Kemudian ada Jawana 1 sampai dengan Jawana 7 ya, impuls atau dorongan kama. Dan yang ke-14 ada Tadaramana yang berfungsi untuk menyimpan. Ya, 5 sampai dengan 9 yaitu dari dasana sampai dengan pusana itu adalah panca duara ya, pintu menuju ke panca indera kita. Itu yang dibahas oleh minggu yang lalu, dan mari sekarang kita bersiap-siap mengarahkan pikiran kita pada pembabaran dhamma yang akan disampaikan oleh Romo Ruby ya. Saya kira tata tertib kita semua sudah hafal, tidak perlu saya ulang malam ini ya. Nanti minggu depan saya akan ulangi. Baik, kelas saya serahkan kepada Romo. Romo, kami semua sudah siap untuk belajar. Silakan Iya, Romo. kasih Bu Yosoda. Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, mari kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Semuanya selamat malam, Sukihotu Namo Buddhaya. Mari kita dedikasikan pembelajaran Abhidhamma kita pada malam ini buat seluruh makhluk hidup yang tampak maupun tampak, mereka semoga bisa mendapatkan kebahagiaan atas apa yang kita pancarkan malam hari ini. Dan semoga mereka semua terbebas dari segala bencana, malapetaka, kesulitan, persoalan, penyakit, dan semua hal yang tidak diinginkan. Dan semoga cita-cita luar mereka semua selalu tercapai. Sadu ya. Sadu, Hari ini sadu.
Kita mulai lagi pelajaran pakai naka yang berbicara tentang kica ya. Dan mudah-mudahan teman-teman tetap setia mau belajar Abhidhamma dengan baik, walaupun sudah mau di penghujung tahun. Terus terang, saya tidak kemana-mana tahun ini, jadinya saya oke aja. Eh, Bisa mengajar sampai Bapak Ibu maunya ya, saya ikut aja. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang kicak fungsi ya. Nah, tadi sudah dijelaskan. Kemarin kita bicara kicak itu fungsi ini eh, ada 14 fungsi yang kalau dibicarakan nanti akan muncul pada saat kita bicara di Pancadwara, Pancadwara Witi, atau di Manodwara Witi. Duaranya belum kita bahas ya. Duaranya belum kita bahas. Tapi nanti pada saat kita bicara Pancadwara Witi, Manodwara Witi, semua fungsi kica itu akan bermain ya. Karena itulah minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang kalau Pancadwara Witi ini terkenal dengan 17 gerbongnya ya. Kalau Manodwara Witi terkenal dengan 12 gerbong. Yang ini nanti kita akan pelajari di bab 4 Abhidhamma Sanggaha ya. Kemarin saya memberikan tentang tentang apa namanya sekilas saja pemahaman tentang apa itu Pancadwara Witi ya, dan Manodwara Witinya belum kita jelaskan. Yang saya berikan perumpamaan seperti kita sedang tertidur pulas di bawah pohon mangga ya, itu supaya bagian dari fungsi kica supaya lebih mudah. Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara kica nanti sebenarnya tidak hanya kica sanggaha ya. Kalau nanti teman-teman belajar Abhidhamma, ternyata ada yang namanya selain kica dia ada fungsi lain ya. Kica itu ternyata ada peran juga. Perannya siapa? Kan fungsi. Ada tempatnya juga. Nah, tempatnya itu namanya tadana. Tanah, tanah, tempat ya. Nanti tempatnya kalau fungsinya ada 14, nanti tanahnya ada 10. Kita akan bicara itu nanti ya. Tapi yang jelas, saya ingin mengajak Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian untuk bisa memahami fungsi kica lebih mendetail supaya kita bisa memasuki nanti di bab 4 tidak keteteran ya. Supaya tidak keteteran maka kita akan berusaha untuk membahas itu secara lebih detail. Saya coba satu-satu ya. Mudah-mudahan ini cukup panjang tapi nggak apa-apa. Kita bicara pengertiannya dulu. Nanti kita masukin ke bulatannya. Setelah itu kita kembali fungsi kica dari sudut cetasika. Dari sudut cetasika ya. Oke, kita bicara fungsi kica ada 14 nih. Ya, 14. Nah, dari 14 ini tadi ada 3 yang saya warna hitam. Kalau teman-teman mungkin ingat ya. Warna hitam ini saya bikin warna hitam karena akan kita bahasnya di bab 5 ya. Pada saat kita berbicara tentang Witi Muta. Ini ada yang namanya Pati Sandi. Pati Sandi. Fungsinya Pati Sandi. Apa itu fungsi Pati Sandi? Dia berfungsi sebagai penyambung kelahiran kembali. Kelahiran kembali. Teman-teman harus memahami bahwa yang namanya Pati Sandi Cita itu tidak akan pernah berhasil, tidak pernah bisa, sepertinya gini ya, Pati Sandi Cita itu tidak akan pernah bisa padam kalau kita tidak bisa mencapai kesucian arahat. Ya, selama kita masih belum mencapai kesucian arahata, maga dan pala, maka kelahiran kita akan terus berulang-ulang. Makanya Pati Sandi merupakan penyambung kelahiran kembali.
Dia punya fungsi ya, ini fungsinya. Karena kan kita sedang bicara kicak, fungsi. Patisandicita itu memiliki fungsi penyambung kelahiran kembali. Ya, apa artinya? Ini artinya dari satu kelahiran, dari satu kelahiran ke kelahiran berikutnya. Berikutnya, ya. Bahkan kalau kata Sang Buddha, ada perumpamaan bahwa yang namanya arus kesadaran setiap makhluk hidup itu, arus kesadaran setiap setiap makhluk itu mengalir dengan sangat deras, dengan sangat deras. Bayangin teman-teman ya, sejak apa? Sejak awal samsara loh, sejak awal samsara, itu, ya hingga kehidupan terakhir sebelum kita mencapai nibbana. Terakhir sebelum mencapai nibbana. Bayangin teman-teman, tadi saya katakan ya, di sepanjang samsara kita ini tidak ada momen di mana arus batin itu berhenti. Ya teman-teman, kecuali apa? Kecuali kecuali pada saat makhluk itu lahir tanpa apa teman-teman? Alam tanpa Batin. batin, ya tanpa batin, atau memasuki kelenyapan, mencapai nibbana. Dengan kata lain, kalau kita berbicara, tidak ada istilah kematian di dalam akhir dari satu kehidupan seseorang. Nggak ada cerita mati. Ya, kebetulan kami mengelola rumah duka ya. Oh ya, kalau kita lihat rumah duka itu kan tempat yang serem sekali kata orang bilang ya. Tapi sesungguhnya kehidupan ini, istilah kematian itu dalam arti akhir itu tidak pernah. Akhir dari satu kehidupan itu sebenarnya tidak pernah ada karena semua yang namanya kematian itu pada hakikatnya adalah berhentinya proses tubuh jasmani. Jadi kalau kita bicara konsep kematian, apa itu kematian? Pada hakikatnya adalah hanya berhentinya, hanya berhentinya proses tumbuh jasmani, tubuh jasmani. Karena nanti kalau teman-teman sekarang kita akan belajar rupa 28 ya. Kalau mayat di rumah duka yang kita lihat everyday itu sama dengan ikan yang kita beli di pasar atau ayam atau daging sapi yang kita beli di pasar. Karena kematian itu hanya ketika tubuh terlepas jiwitindriyanya. Ya, jadi Anda bisa membayangkan rupa jiwitindriyanya nggak ada. Ketika rupa jiwitindriyanya nggak ada, maka proses tubuh jasmani berhenti. Nah, ketika proses tubuh jasmani ini berhenti, maka secara otomatis energinya, ya energi jasmani mentalnya, batinnya akan terus berproses tanpa jeda, tapi tubuhnya sudah hanya ditinggalkan saja. Ya, jadi kalau kita bicara kematian itu hanyalah padamnya atau berhentinya proses tubuh jasmani. Dan kita tahu tubuh jasmani itu kan mengalami cuka ya, cita, utuk, hama, dan ahara. Ini kita bahas di pertemuan-pertemuan di bab berikutnya. Jadi pada saat kita mengalami kematian pun, nanti kama jarupanya habis, cita jarupanya habis, tapi utuh dan aharanya masih ada.
Nanti kita bicara itu, karena energinya masih ada. Lalu pertanyaannya begini, mengapa di dalam Abhidhamma tidak ada hakiki kematian? Ya, kenapa tidak ada hakiki kematian, teman-teman? Karena pada saat tubuh jasmani ini sudah tidak bisa digunakan lagi, ada satu kesadaran yang berfungsi sebagai penyambung kelahiran kembali dia. Ya, jadi dia kalau istilah di konsep agama lain seperti ada roh yang berpindah. Ya, tapi kalau kita tidak mengenal itu, ada penyambung kehidupan. Nah, penyambung kehidupan itu, ya kehidupan ini ya, itu menyambung ke kehidupan berikutnya dan dia bukan sesuatu yang sama. Ya, bukan sesuatu yang sama. Jadi dia akan melakukan fungsi sebagai kelahiran kembali. Tidak ada jeda ya. Theravada Buddhis tidak mengenal jeda. Kalau orang sudah tubuh jasmaninya sudah mengalami kematian, maka batinnya nggak gentayangan. Dia langsung tanpa tiada jeda dari satu pindah dari kehidupan sekarang ke kehidupan berikutnya. Ya, seperti perumpamannya begini. Sekarang ini hari Senin kan? Hari Senin itu akan berganti menjadi hari Selasa. Kalau kita bicara konsepsional, kapan dia bergantinya? Hari Senin berganti hari Selasa, kapan bergantinya? Jam Di pukul berapa? 12 malam, Dua Bro. tiga lima sembilan 24. menuju 24 Ya, ya. 23.59.00 Menuju gitu ya, 24. gitu lah. Nah, sekarang saya tanya, apakah pada saat hari Senin ini berhenti, lalu kemudian ada jeda, lalu langsung baru hari Selasa? Kan enggak. Ya, pada saat jam 23.59, ya, di hari Senin hari ini, nanti jam 23.59, maka dalam satu detik kemudian, pukul 00 atau pukul 24 atau 00, maka merupakan adalah hari Selasa. Gitu ya. Nah, demikianlah sebuah proses kehidupan ini atau pertemuan dua kehidupan terjadi karena adanya satu kesadaran saja. Adanya satu kesadaran yang melakukan fungsinya, ya, yang melakukan fungsinya sebagai penyambung kelahiran kembali, gitu. Tapi nanti detailnya kita pelajari di bab 5 ya, ini hanya sekedar intermezzo saja. Nah, saya pernah lihat gambar kemarin kan teman-teman, nanti pada saat kita belajar proses menjelang kematian itu, dia melalui pintu batin ya. Proses kematian itu nanti melalui pintu batin. Jadi misalnya dia bisa dalam eh, panjang sini ceritanya nanti zaman ada atita bawa nggak tidur pulas lalu nanti lari ke Jawana 5 baru dia cuti misalnya contoh ini kan atita bawa nggak dia atita bawa nggak jatuh lagi atita bawa nggak jatuh lagi atita bawa nggak jatuh lagi ya ini AB nih atita bawa nggak jatuh AB-nya banyak sekali nih pokoknya harus 17 momen AB-nya bisa 5. Nah, setelah dia 5, karena lemah, maka yang terjadi jawabannya tinggal 5 saja. Nah, ketika jawabannya tinggal 5, titik-titik, ya, dia mengalami yang namanya cuti, maranasanya witi. Tapi di sini ada jeda nih, nggak ada jeda nih. Walaupun sana dia penggal sekalipun, nanti di sini langsung secara otomatis ini adalah pati sandi. Ini pati sandi, ini cuti. Nah, ini proses yang disebut bawangga. Jadi teman-teman bisa bayangin bahwa ternyata kenapa pikiran menjelang kematian menentukan di mana kita dilahirkan. Karena tanpa jeda ini, dia menempel kelahiran kembali. Seperti hari Senin yang di jam 23.59 dia berpindah ke jadi hari Selasa tepat di detik itu. Dan kesadaran ini menjadi kesadaran penyambung kembali. Ingat sekali lagi ya, saya hanya membahas ini secara
lebih pemahaman sebentar saja, belum memasuki secara detail. Pati Sandi, Cuti, dan Bawangga akan kita bahas di bab 5, gitu ya. Tapi kita karena sedang berbicara tentang ini fungsi, ada 14 fungsi dari cita, yaitu yang pertama adalah Pati Sandi, yang kedua adalah pakai hitam, ingat ya. Hitam itu kita bahas di pertemuan di bab 5. Pati Sandi nanti ada apa? Faktor kehidupan disebut apa? Bawangga. Bawangga, ya. Ya, apa itu bawangga? Yang kedua fungsinya adalah bawangga. Bawangga merupakan faktor kehidupan, gitu. Kan saya udah pernah bilang ngomong gini ya teman-teman ya. Eh, dari kita Pati Sandi di sini, dari kita Pati Sandi di sini, lalu terus sampai kita Maranasa Witi di sini ya, meninggal, begitu ya kita meninggal. Ini ada proses yang disebut bawangga. Bawangga. Ya, apa itu bawangga? Faktor kehidupan. Jadi Anda di sini penggalannya ribuan kali lahir mati. Tapi mati yang sesungguhnya sebagai ya, cuti itu adalah karena kematian yang sifatnya jasmani saja. Padahal kesadarannya bersambung kembali. Ya. Nah, teman-teman, ini adalah bawangga adalah faktor kehidupan. Ya, kita akan pelajari nanti ingat sekali lagi pada saat penyambung kelahiran kembali yang merupakan kesadaran yang mempunyai hasil dari wipaka. Nanti ini kita bahas di pertemuan di bab 5 yang saya katakan tadi, tapi biar teman-teman tahu. Teman-teman dari ini kan ini kan Pati Sandi nih. Ini kan Pati Sandi, ini kan Cuti meninggal. Ya, Anda bisa bayangkan persis ini di sini nih kurvanya kalau di sini kan eh, ini kan Citawitinya kan banyak nih. Timbul lenyap, timbul lenyap, timbul lenyap, timbul lenyap, timbul lenyap, timbul lenyap. Pokoknya panjang sekali nih. Timbul lenyap, timbul pada titik bangga, pada titik bangga. Terus pada titik bangga terus. Ini sampai ke sisa kehidupan kita. Dia ditopang. Ya. Jadi kalau kita lihat kalau kita lihat ini kalau Pati Sandi merupakan kesadaran penyambung kelahiran kembali yang merupakan kesadaran dari buah karma masa lalu kita, karma yang produktif tentu yang dilakukan di masa lalu. Nah, setelah kelahiran kembali ada yang namanya proses ba bawangga. Ya, kesadaran penyambung kelahiran kembali lenyap disusul dengan arus kesadaran mengalir kencang melalui eh, melalui ini ada kurang lebih apa namanya 17 faktor kesadaran ya atau 15. Kalau 15 itu kan mungkin hanya bisa tidak hanya sampai di tadaramana ya. Nah, Anda bisa membayangkan bahwa inilah fungsi yang namanya fungsi kehidupan, faktor kehidupan. Sebagai eh, kenapa ada faktor kehidupan? Karena dia mengarahkan kepada kita kalau ada faktor kehidupan, maka menjadi sebab tidak putusnya aliran kesadaran. Tidak putusnya aliran kesadaran. Yang tadi saya katakan bahwa kalau kita nanti meninggal karena kematian jasmani saja, karena proses witinya hanya jawabannya tinggal 7 saja. Jadi 7 tinggal 5 saja kan. Jadi ini tugasnya adalah setelah kita lahir karena kekuatan kama, kan cuti kita kan nggak tahu ya, nggak tentu ya. Tapi kalau kita misalnya kuat, bahwa nggak kita kuat, dia menjadi faktor kehidupan yang tidak putus, yang aliran kesadarannya eh, ya menjadi sebab tidak putusnya aliran kesadaran, gitu loh ya. Jadi ini sebagai faktor kehidupan teman-teman sekalian untuk menjaga berlangsungnya arus kesadaran supaya tidak putus dan ini
sangat dibutuhkan dalam kehidupan yang sangat penting di peran kehidupan kita untuk menjaga supaya dari sejak kita mati sandi sampai hari menjelang kematian kita masih bisa terus sehat. Apa yang dilakukan? Ya mungkin tadi pakai cuka ya, cita, utuk, hama, dan ahara. Kita tahu kematian itu, marana kematian itu kan bisa saja panjang usia kita ini sangat dipengaruhi oleh di dalam Anggotaran Nikaya 5 jelas sekali tuh. Ya, kita harus tahu diri, tahu waktu, tahu apalagi ya, tahu diri, tahu waktu, tahu tahu jaga panca indera, dan jaga makan dan sebagainya sebagainya. Ya, nanti kita lihat berikutnya. Jadi teman-teman ternyata kalau kita mau melihat eh, fungsi daripada Pati Sandi ini, ya bahwa setelah Pati Sandi ini muncul, gitu ya, maka yang terjadi adalah tadi dikatakan apa teman-teman? Seperti apa? Seolah deras nggak airnya mengalir. Deras sekali ya. Sangat deras ya Sangat Romo. deras sekali. Yang sangat derasnya kita bisa 50 tahun, bisa 70 tahun, bisa 80 tahun, bahkan bisa satu kalpa gitu kan karena arus kehidupannya begitu deras. Nah, Anda bisa bayangkan kalau setelah Pati Sandi ini terjadi, maka kita seolah-olah menyegarkan kehidupan yang baru muncul. Jadi bawangga ini adalah menyegarkan, ya menyegarkan seolah-olah ya, seolah-olah menyegarkan kehidupan yang baru muncul. Kehidupan yang baru muncul. Begitu teman-teman ya. Jadi arus sungai ini deras sekali kan. Kita ada yang punya kontrak 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Semua tergantung pada bentuk kelahirannya. Ya ingat ya pada bentuk kelahirannya ya. Apakah kelahiran kita dengan manusia cacat atau tidak. Kita lahir dalam apa namanya? Dalam kondisi di negara yang sedang perang atau tidak. Kita lahir di sebuah negara yang sedang kelaparan atau tidak, itu semua karena faktor kelahiran. Jadi bahwa enggak proses kelahiran itu, prosesnya aliran kesadaran ini sangat deras, sangat dipengaruhi oleh Panti Sandi gitu ya. Karena dia sebagai penyegar kehidupan yang baru muncul. Ya, dan ini apa yang terjadi teman-teman? Karena Panti Sandi selesai, maka ada Bawangga, gitu ya. Nah, dia punya peran sebagai apa? Bawangga ini. Bawangga ini punya peran sebagai penyangga. Penyangga. Penyangga di antara dua proses. Dua proses witi. Apa saja itu dua proses witi itu? Pati sandi dan Cuti, cuti cuti. ya. Begitu. Teman-teman nih kita lihat ya. Pernah nggak ada cerita pangeran pangeran siapa? Santati. Pernah dengar Pangeran Santati, cerita Pangeran Santati? Pernah Romo, Nah ya, Santati. habis Apa? pesta-pesta mabok-mabok bisa Pangeran rahat. Pangeran Santati itu kan kehidupannya kan selalu tinggal mati oleh orang yang dicintainya. Nggak pernah dia ketemu. Apa nggak pernah menjadi istri gitu ya. Nah, Pangeran Santati ini kan di setiap panjang kehidupannya selalu ditinggal oleh orang yang dicintainya. Bahkan air matanya sudah begitu deras ya. Sang Buddha mengatakan lebih dari tujuh samudra gitu. Nah, teman-teman bisa dibayangkan bahwa ketika proses kelahiran kembali, penyambung kelahiran kembali ini, ya, dia mengambil objek di mana nih? Pati Sandi kan ambil objek dari masa lalu kan? Dia mengambil objek dari masa lalu. Ini adalah Wipaka.
Ya, ini jadi apa? Ya, karma ya, Bawangga jadi karma. apa? Kama ya, Jadi kama dan wipaka. maka. Ya, Ya, kama dan wipaka. Ini jadi wipaka. Jadi cuti jadi apa lagi? Jadi wipaka lah. itu pakar lagi. Ya, Anda bisa bayangkan nih. Kenapa kama dan wipaka? Contoh sederhana. Kalau Ibu Yasoda, Ramani Yasoda lahir sebagai Pati Sandi menjadi wanita, maka sepanjang kehidupan yang begitu deras, yang tidak pernah putus itu, Ibu Yasoda memerankan sebagai apa? Sebagai perannya sebagai apa? Sebagai wanita ya. Wanita. Karma yang dihasilkannya jadi gimana? Beda nggak dengan karma laki-laki? Tidak ya. Beda. Gitu ya. Dan itulah kenapa ini menopang sehingga pada saat nanti karena kama dan wipakanya berbuah, wipakanya menimbulkan kama wipaka berbuah maka akan menjadikan wipaka baru di masa mendatang. Udah jadi wanita agak sulit jadi pria ya, Romo. Betul, karena kan selama proses bawangganya kan kita terbiasa Betul, melakukan jadi hal-hal yang wanita. kewanitaan kan. Contoh sederhana Wipakanya nih ya itu misalnya. lagi ya. Contoh sederhana ya, kenapa kelahiran menjadi alam apa ya itu usianya tidak terhingga. Kita pernah belajar itu walaupun nanti belajarnya detailnya pada saat kita belajar kama multimuta dan kama ya. Kalau ini lahir sebagai seekor sapi, maka sepanjang kehidupan jadi apa nih? Apa kerjaan sapi? Kerja, Cuman makan mama rumput, biak, makan rumput. berkembang biak dan segala macam. Tapi yang makan rumput ini nanti kita pernah belajar proses cita witi ada yang namanya di saving. Apa itu saving itu? Fungsinya apa? TR. TR itu apa? Tadara mana? Tanda mana? Ya. Ya, nanti menjelang sapi itu disembelih, yang dia ingat apa? Rumput. Betul kan? Karena kan dia kebiasaan lihat rumput kan. Sapi kan nggak punya keinginan makan hamburger, makan roti kayak kita kan. Gitu. Pada saat dia makan rumput, maka menjelang kematian dia akan ingat rumput. Dan ingat tuh pikiran terakhir menjelang kematian base siapapun makhluk itu akan menentukan di mana dilahirkan kembali. Makanya kenapa Anda akan terus berulang-ulang menjadi seekor sapi atau menjadi binatang karena proses ini yang tidak pernah terhenti. Ketika Anda Pati Sandi lahir sebagai binatang, maka sepanjang kehidupan Anda binatang, nanti meninggal juga Anda kebiasaannya di bawah. Termasuk kita juga yang laki-laki dan perempuan. Begitu ya. Romo. Hmm. Itu fungsi yang kedua. Sekarang fungsi yang ketiga. Karena kita belum bicara detail yang ketiga apa. Yang ketiga itu nanti ini begini fungsinya adalah teman-teman saya menulisnya kan di hitam. Cuti itu harus terakhir ya. Nanti di 14 itu ini saya ganti tukar aja dah. Biar teman-teman nanti paham. Saya hapus ya. Urutannya aja ya. Fungsi atau kicak ya. Ada 14 nih. Karena harus urutannya begini. Ya ini adalah apa? Kisandi, Pati Sandi. Ini Bawangga, Bawangga. Bawangga. Ini cuti nih. Oh, bukan Tadara mana, Romo? Cerita ya, ini cerita ya. Lalu ini saya pakai warna lain. Ini yang hitam ini akan kita bahas di bab berapa tadi? Di bab 5 ya. Terima ya. Setelah ini bab 4 nanti. Yang ini nanti di bab 4. Ini apa tugasnya? Mengarahkan itu apa? Wajana, Awak, wajana, Wajana, wajana. Apa itu wajana? mengarahkan. objek Mengarahkan. baru, wajana, Mengarahkan apa nih? objek baru, Fungsinya apa? Dia mengarahkan sebagai apa nih? Panca indera dharma. memelihara,
Ke panca indera ya. Menemukan Dia pokoknya mengarahkan kedua pintu. Mau pintu mana? Bisa pintu panca indera atau No, mano pikiran ya. atau mano. Pintu batin ya, Ya, ke panca duara atau mano juara. duara. Ya panca duara atau mano Mano. duara. Dia mengarahkan ke pintu batin atau ke pintu jasmani. Kita pernah belajar juga. Yang mengarahkan ke pintu mata, jadi ditangkapnya apa? Objeknya apa? Arah rupa ramana. Parama. Gitu ya. Kalau pintu pintu batin ini apa? Banyak nih ya, cita, cetasika, rupa. Gamara mana ya? Iya, banyak ya semua ya teman ya. Jadi dia fungsinya mengarahkan. Nah, fungsi yang mengarahkan itu sama seperti apa? Kemarin waktu cerita saya seorang yang sedang tertidur pulas di bawah pohon mangga, ya. Begitu ya, dia sedang mengarahkan. Begitu teman-teman. Nah, sekarang teman-teman sekalian, jadi mengarahkan ke pintu panca indera seperti apa? Kalau dia memancarkan ke panca indera nih, ya, sepertinya apa misalnya? Yang kemarin lihat saya katakan. dasana. Kalau dia ke pintu panca indera, dia mengarahkan ke mana? Bisa ke mana? Ke Dasana. Dasana, dasana. Terus bisa ke mana? Awana. kawana, Tawana. Bisa ke mana lagi? Gaya. gayana, Gayana. Bisa ke mana lagi? sayana, Bisa ke Sayana. Bisa ke mana lagi? Pusana. sana, Hah? Pusana. Bu, Pusana. sana, busana. Gitu. Karena dia pintu panca indera. Ya. Melihat, mendengar, ar, mencium, mencium, mengecap, merasakan, dan ngecap ya, menyentuh. menyentuh. Gitu ya, dia bisa mengarahkan tuh. Sekarang pertanyaannya ketika dia mengarahkan, dia bisa mengarahkan lima-limanya nggak? Nggak bisa sekaligus. Harusnya Nggak satu-satu bisa. ya Romo. Satu lenyap, baru muncul Yang lain. yang Ya. lain. Ingat nggak dulu waktu pacaran, ketika jatuh sandung, yang disalahin siapa? Batu. Batu. Ya, tapi setelah menikah, Setelah Kakak menikah, yang disalahin. yang diserahin Kakak. matanya. Matamu mana? Kakaknya yang disalahin. Ngomong pengalaman. mata, telinga, hidung, lidah, tubuh punya fungsi sendiri-sendiri. Ya, dia nggak bisa disamain. Makanya di sini dia di sini nih. Jadi apa nih? Jadi apa di sini? Dasana. Terus apa lagi? Dasana. Sawana. Oh, Gayana. Sayana. Sa. Sayana. Sawana. Saya- Sayana. Busana. Pusana. Gitu ya. Dia mengarahkan ke pintu Enggak. panca indera. Ini Enggak. apa? Panca indera. Melihat. Ini Mendengar, apa? Mendengar. Ini cium, apa? Mencium. cium. Ya. Ini apa? Merasakan. Mengecap sayana Mengecap. Romo. Mengecap Sayana ya. bukan sawana, no. Apa nak? Nomor 7 sayana Oh Romo. iya ya saya. Sayana. Jadi saya baru Sa- Gayana ya. Ya, Oh, Sayana. saya gayana pakai hak kita. Sayana itu gimana sih? Biasa. Mencium Sayana. gayana Romo. Yang mencium nomor 6 gayana. Ini Gayana kan? Iya. Iya, betul. Iya. Kan Gayana. Gayana, Ini berarti sayana, sayana. Sayana. Sayana kan? Ya, Gitu ya. ya, Iya. Ini menyentuh ya. ya, menyentuh. Menyentuh. Gitu ya. Jadi dia punya fungsi sekarang ketika dia diarahkan ke mata, diarahkan ke mata, yang lain punya fungsi nggak?
Sementara Nggak bisa. enggak ya, Romo? Nggak bisa. Cuma Dalam satu. satu momen kesadaran, Hanya objek ada Ada hanya bisa satu. ditangkap dengan apakah ditangkap dengan cara melihat, ditangkap salah dengan satu. cara mendengar, mencium, Salah satu mengecap, dari atau panca. menyentuh. Kalau dua-duanya, misalnya begini nih, contoh. Saya gini, Anda fokus di gambar saya apa di suaranya? Tergantung tuh. Hmm. Kalau Anda Dua-duanya. fokus di suaranya, maka fungsinya siapa? Sawana. Sawana. Lawan. Gitu ya. Jadi tergantung objek yang Anda tangkap itu mana yang dominan. Mana objek yang menjadi objek yang Mendengar. sangat besar di dalam penerimaan Anda terhadap objek itu. Gitu Lawan. ya. Teman-teman, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya nih. Kalau Anda melihat saya, pertanyaan yang melihat itu siapa? Kesadaran mata atau mata Anda? Kesadaran mata ya, Romo. Dari mata turun kemana? Telinga. Mendengar. Ke batin Jadi, ya, Romo. Kesadaran. jadi tetap begini rumusannya. Masih ingat nggak rumusannya? Masih ingat nggak rumusannya Datu 18? 118 ya. Masih ingat ya? Ya. Rumusannya masih begitu tuh. Pintunya dulu terbuka nih, caku. Harus ada apa? Oh, objek. Objek Baru itu timbul kesadaran. kesadaran. Ingat loh, ketika dia ketimbul kesadaran, siapa yang memutuskannya? Pancadwara atau Manodwara? Manodwara. Suara. Ah, Mata sedang Ya. fungsinya melihat saja dia. Jadi salah nggak kalau mata saya ngelihat yang cantik-cantik? Enggak lah. Enggak salah. Kan matanya bisa melihat Ini, kok. ini mencari pembenaran ini. Kan itulah untungnya menjadi pengajar. Iya kan? Ingat loh, kita pernah belajar, ingat nggak? Bukan itu sebenarnya sih yang saya mau ajarkan. Kita pernah belajar Ahit Tuka Cita 18, ingat? Ya, Itu kan sama kan ini? betul. Itu nggak? Yang Dwi Pancawinyana itu kan? Ya, Iya kan? Betul nggak? Ini betul. mata ngeliatnya yang jelek atau yang bagus nih? Yang Buruk. atas, Iya, ini baik ya. ya, yang bawah Itu baik. kan cuma gitu doang kan? Iya, Ini mendengar. Ini mendengar yang baik. Tapi gitu, walaupun dia mendengar yang baik, mencium yang baik, perasaannya apa? harusnya netral ya, Ron. UPK Oh, atau netral. UPK saja kan? Kenapa saya jadi tertarik? Kenapa saya timbul loba? Karena batin saya yang tidak. Saya hanya benturan doang kok. Betul nggak? Ketika saya melihat benturan apa namanya orang yang saya sukai, saya timbul benci. Siapa yang benci? Matanya atau perasaannya atau buah dari wipakanya? perasaan. Ya, Mata. Ketika saya melihat Pidana. benturan karma saya ketika mata saya melihat orang yang pernah clash dengan kita, lalu timbul perasaan benci saya, yang salah siapanya? Batin saya ya yang sehat. tidak sehat. Kan mata Perasaan. cuma fungsi ngapain? Melihat. Mengarahkan kan cuma melihat saja. Tapi yang diputuskan setelah dilihat diterima nggak sama si batin? Iya, Batin. Terima. Setelah diterima diperiksa nggak sama si batin? iya. Periksa. Suci atau Setelah diterima tidak. sama batin baru diputuskan, oh, orang itu adalah musuh saya. Jadi kalau gitu siapa yang salah? Batin. Nggak ada yang salah batin kita yang Tidak tidak sehat. sehat menganggap bahwa orang itu adalah Musuh. musuh saya. Karena kenapa? Karena padahal kan orang itu sekarang belum tentu dia jadi musuh kita loh. Mungkin aja dia sudah mau baikan, mungkin aja dia sudah insaf, mungkin saja sudah segala macam. Tapi kita sudah memegangnya dengan erat kebencian itu di tubuhnya, betul kan? Siapa sih yang kita benci dari ujung kepala sampai ujung rambut? Mana yang kita paling benci?
Sama dengan cerita kita pulang dari rumah, pulang dari kantor, tiba-tiba kita menemukan makanan yang dingin, tahu tempe yang dingin, nasi sayur kangkung yang dingin, lalu kita mengomel kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kenapa makanan tadi pagi masih ada. Sekarang kalau kita cek kebenciannya ada di mana itu? Hati. Apakah ada di tahu yang dingin itu, di tempe yang dingin itu, atau di sayur kangkung yang tadi pagi? Di mana kebencian itu ada? Batin. Di batin. Loh, kenapa kalau ngeliat tahu tadi pagi, tempe tadi pagi batin jadi marah? Kenapa? Persepsi. Karena matanya melihat yang tidak Iya. suka. Itulah praktek abidama kehidupan sehari-hari ya. Karena kita sedang tidak memunculkan fungsi daripada melihat. Kalau fungsinya melihat, sekedar melihat, ada yang masalah nggak sih? Tidak. Harusnya Nggak enggak ada. ya kamu. Hah? Nggak ada masalah. Harusnya enggak Nggak ada bermasalah. masalah. Betul Heeh, nggak? iya, Kalau fungsi saya kan kalau fungsinya sebagai dasana saja melihat, ada masalah nggak sih? Mau dia itu mantan pacar kita, mau itu dia orang yang kita benci, mau itu istri kita, mau itu anak-anak kita. Sekarang pertanyaannya, kalau dia fungsinya sebagai melihat, timbul perasaan tidak? Tidak. 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 Jadi teman-teman sekalian, selama ini kita tidak kita sedang belajar abidama tentang ini, tentang ini, tentang ini, tapi prakteknya susah enggak? Susah-susah Kalau gampang. selalu sadar setiap saat mending ya, Mak. Yang bikin susahnya nggak sadar setiap saat Ya loh. sadar. Sadarnya, Perasaan. sadarnya sesaat-saat gitu. Karena pakai perasaan. Kepotong-potong mau. Susah Perasaannya ya, udah berat ya. tersinggung aja udah. Berat ya, Distract berat, ya Romo. berat sekali. Makanya kalau kita sudah memahami fungsi ini, nanti pada saat kita belajar Vipassana, nanti yang kelihatan ini, yang 14 ini. Yang kelihatan cuma proses witi saja. Kalau Anda bisa melihat kehidupan sebagai proses witi bulatan atita bawangga carana, bawangga paceda, Anda sudah praktek Vipassana tuh. Hebat ya. Di situ pintu kesucian terbuka. Kalau Anda tidak bisa melihat prosesnya sebagai proses awajana, dasana, sawana, gayana, Anda tidak melihat itu sebagai sebuah proses, maka tidak pernah melihat adanya anicca, dukkha, dan anatta. Bayangin tuh. Dahsyat ya, ajaran budaya. Fungsi cita yang Anda pelajari di bab 1, cetasika yang Anda pelajari di bab 1, Anda lihat dari sisi perasaan, Anda lihat dari sisi akar, lalu Anda lihat dari sisi fungsinya saja, dia cuma menjalankan fungsi saja. Makanya ketika saya sedang mencuri, fungsinya sedang apa tuh? Yang bermain siapa? Ketika saya sedang mencuri, yang berfungsi yang mencuri siapa jadinya? Jebakan ya, Siapa yang mencuri jadinya? jebakan Batman ini. Ya, sekarang siapa yang mencuri kalau begitu? Bisa loba, Nanti ini ya. bisa dosa, Pak. Bisa loba mula. Karena loba saya sedang Berkembang. menjalankan Jalankan Fungsinya, fungsinya. Kica. sedang menjalankan fungsinya. Fungsinya. Siapa yang mencuri? Nggak ada. Iya, kalau Anda menganggap bahwa yang mencuri adalah saya dari ujung kaki dan ujung rambut, Anda punya wipalasa belum? Pandangan salah enggak? Iya. Pandangan salah. Jadi Anda melihat orang dengan, si A pencuri, si B melakukan kebaikan. Kalau ketika kita berdana berbuat baik, siapa yang berbuat baik? Nah, iya. Siapa yang berbuat baik? Tidak ada, kita sedang menjalankan fungsinya. Alobanya yang sedang Kita menjalankan sedang melakukan fungsi. fungsinya siapa? Si Maha Kusa. Maha Kesala, ya. Tuh, nanti fungsi kita belajar kica, kita bisa melihat prosesnya kesadaran itu dengan bulatan-bulatan 14. Nah, itu vipassana tuh. Itu yang diajarkan Sang Buddha nanti seperti bulatan-bulatan itu. Dia cuma menjalankan fungsinya saja. Nah, ketika dia sedang menjalankan fungsinya, ketika saya marah, saya sedang menjalankan fungsi dari dosa mula. Ketika saya marah, berarti marah saya jadi sementara atau jadi sebentar atau jadi lama nih? Kalau sudah tahu kayak gitu. Sebentar. Sementara. Jadi sebentar dong.
Iya, Kalau Anda belajar abidama, Anda marahnya masih terus-terusan, pendendam terus-terus, yang salah saya mengajarkan kepada Anda. Gitu loh. pada titik bangganya itu Iya. ya Romo ya. Ya kan? Yang Benar-benar. namanya kan kita cuma belajar pada titik bangga. Maksudnya gitu loh. Pada saat kesadaran panca dwara ini muncul yang disebut dasana, kan ada gelembungnya ada 17 gerbong yang dia nggak bisa berwud, dia nggak bisa loncat tuh. Harus dipenuhin ini mainkan fungsi ini, mainkan fungsi ini, mainkan fungsi ini sampai selesai gitu loh. Terus nanti seru tuh dong. Bab 4 seru. Kebayang tuh. Nah nanti wipasana tuh ke situ lagi. Belum lagi nanti kita bicara rupa ya, bicara rupa. Anda bisa melihat kalapa tubuh sebagai kalapa, itu sudah juga vipassana dan itu sudah mencapai kesucian. Jadi ini sebenarnya ajaran yang diajarkan Sang Buddha di dalam Abhidhamma ini kan sebenarnya adalah praktek vipassana nih, teman vipassana yang dicoba diutarakan secara lebih detail. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Hmm, baru ada fungsi yang berikutnya apa? Fungsi yang berikutnya adalah menerima. Apa Paticana, itu menerima? menerima. Sampaticana ya Romo. Sampati cana, Hmm, sampati cana, Paticana, ya. apa fungsinya? Menerima. 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 Sekarang saya tanya menerima objek dari mana? Dari si Pancadwara itu ya. Objek. Dari si Pancadwara. Pancadwara. Kalau si Dasananya nggak melihat, nggak memainkan fungsinya, si Sawana tidak menjalankan fungsinya, si Gayana tidak menjalankan fungsinya, si Sayana tidak menjalankan fungsinya, si Pusana tidak menjalankan fungsinya, ini muncul nggak nih? Bisa. Tidak, Nggak bisa, tidak bisa. Mano dua. nggak Mano bisa, nggak bisa. dari batin nggak bisa ya Romo ya. Nggak bisa. Sampaticana sama Santirana itu, Santirana itu Memberi. Memeriksa, memeriksa. memeriksa. Ini kalau ininya nggak ada, ini muncul nggak? Ah, Kalau ini nggak muncul nih saya pajang. Ini nggak muncul, atau ini nggak muncul, atau ini nggak muncul, ini nggak muncul, ini nggak muncul. Ini bisa muncul nggak? Tidak, Ora iso. Ini bisa muncul nggak? tidak. Ora Apa yang iso. mau diperiksa ya Romo? Apa yang mau diperiksa? Benar. Karena dia sedang difungsi di mana? Di panca. Pancadwara. Juara. Kita sedang tidak bicara di kalau di Nggak mana Dwara nggak perlu. nggak ada, nggak bisa. Ya, begitu ya teman-teman ya. Di Sampatircana Santirana. Terus fungsi yang ketiga, yang berikutnya apa? Kota Wota pana ya. Wotapana. Wotapana. Wotapana itu Memutuskan. Memutuskan. yang memutuskan siapa? Batin. Pancadwara juga. Batin dong. Man, Iya, yang memutuskan batin. batin. Iya, kalau ketika batin, batin memutuskan, perlu nggak diperiksa diterima? Udah langsung diputuskan. Iya, iya, iya. Gila nggak Oh, perlu iya. lagi diterima, diperiksa, nggak perlu. Bisa langsung diputuskan. Bisa langsung diputuskan. Gitu, nggak perlu pertimbangan dari mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh. Gitu ya. Hmm. Terus setelah diputuskan, jadi apa nih? Kalau sudah diputuskan, jadi apa fungsinya? Jadi jawana. Jadi kama dia. Bahwa Jadi Anda bisa bayangkan proses ini ini kan setelah diinvestigasi, jadi diputuskan kan, nah, setelah investasi kan diputuskan kan. Kalau sudah Ya. diputuskan, objeknya bisa baik atau tidak baik. Ini yang menentukan apakah ini jadi kusala atau aku Salah. dia bisa jadi kusala atau aku Salah. aku salah. Anda bisa bayangkan perannya penting nggak nih? Penting. penting. Penting sekali. Di proses ini mengarahkan ke pintu batin ini harus adalah kesadaran yang memutuskan yang apa yang pokoknya mengarah ini fungsinya memutuskan. Kalau diputuskan salah jadi salah enggak?
Iya. Iya, kan Iya. keputusan. Karena dia kan sedang mengambil keputusan. Makanya jangan sampai mengambil keputusan yang salah. Supaya tidak salah, batin kita harus selalu mindfulness, harus penuh dengan sati. Tapi, Sati bisa muncul kalau kita belajar dhamma. hmm, Kalau kita tidak pernah belajar dhamma, sati mau yang bagaimana yang muncul kan begitu. Jadi kalau sudah diputuskannya baik, jawana atau impulsnya jadi baik nggak? Baik. Baik. Jadi baik. Jawana Baik. Baik. jadi biru. Kalau diputuskan merah, jawana jadi apa? Aku Hmm. salah. Jadi merah. Ya, aku salah. Aku Aku salah. salah. Betul kan? Jadi karma itu harus ada yang memutuskan. Siapa yang memutuskan? Cetana. Makanya Sang Buddha mengatakan yang kusebut karma itu adalah Salah. cetana. Sesuai nggak dengan ajaran Abhidhamma nih? Si Iya. Mano yang memutus, si Wota, siapa? Si Wotapana yang memutuskan. Keputusan itu bisa karena habit kebiasaan loh. Bisa nggak teman-teman? bisa, Bisa. bisa Romo. Bisaan. Contoh nih Yang nggak sederhana. dipikir lagi ya Romo. Contoh sederhana ya. Ada bayi jatuh dari lantai 12. Waduh. Tiba-tiba, tiba-tiba karena ada seorang kiper, dia tangkap itu bayi. Orang tepuk tangan nggak sih bayi itu ditangkap sama kiper? Tepuk Iya. tangan. Tapi si kiper Maka langsung tenang tiba-tiba dia tendang selalu. itu bayi. Karena kebiasaan apa? Bola. Dianggap sebagai Main bola. Bola. ya enggak? Bayangin teman-teman, itu karena kebiasaan saja. Jadi kamu kebiasaan. Makanya kenapa kalau ke wihara, belajar dhamma, belajar baca parita harus terus dilatih dan diulang supaya menjadi apa? Cetan. Habit, jadi kebiasaan, Habit. betul nggak? Habit. Habit. Karena belajar berbuat baik, belajar melatih sila berdana itu sobana perbuatan yang indah. Karena perbuatan indah harus dilatih tidak? Iya. Dilatih. Kalau yang Supaya aku salah keputusannya baik. pinter ya Kalau Romo. kalau perbuatan yang buruk perlu dilatih enggak? Jangan. Udah Sudah pinter sendiri laten. Romo. Sudah apa? Perlu. Laten. Sudah laten. Sudah laten dia. Ya. Jadi seperti itu. Jadi dia akan menjadi dorongan kama. Kalau sudah dorongan kama berlari kencang dia. Karena ada 7. 1 sampai 7. Dia berlari kencang. Kalau orang berlari kencang, apa yang terjadi? Kelahiran ini tidak terhingga lagi nanti. Perbuatannya sekali, tapi karma yang dihasilkan ribuan kali. Jangan sepele lu dengan kama lu. Nanti kalau kita sudah belajar tentang fungsi kama, fungsi kica, kita sekarang lagi mau berbuat baik juga pengen ragu apa? Tidak pernah kalau diajak berbuat baik kita tidak akan pernah mau menolak. Diajak untuk berbuat buruk kita pikir-pikir kenapa? Karena sekali kita sudah melakukan perbuatan itu, dia akan menjadi berlari kencang karena jawana itu artinya berlari kencang. Nah, ya dia bisa mengambil objek yang berturut-turut. Kalau ada jawana 2 sampai jawana 6 nggak akan selesai sebelum kita parinibbana. Kalau itu kebaikan buahnya. Tapi kalau buruk bagaimana? Makanya ajaran Buddha Mengerikan. kembali sabapapasa akaranang kusalasa upasampada kan begitu. Kenapa mesti begitu? Kenapa ya menghindari perbuatan jahat? Karena perbuatan buruk yang sudah kita lakukan di masa lalu saja belum selesai. Anda mau buat lagi sampai kapan gitu loh. Kan gitu ceritanya. Ya, sampai kapan orang belum selesai? Itu yang lalu saja belum berbuah, masa berbuat buruk lagi. Makanya ajaran Buddha itu luar biasa. Sabapapasa karanang kusalasa upasampada sacita parioda panang. Itu kan etang manggala mutamang gitu kan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu lagi nih ya. Satu lagi ya. Apa satu lagi? Tada
Bagaimana Rahman, ya, menyimpan. mempertahankan. Kalau di sini ada di buku lain, kan kunci saving atau juga boleh mempertahankan objek. Objeknya direkam. Ya, Tadaraman itu bahasa Pali yang berharifannya objek tersebut dipertahankan, diperlakukan yang telah diambil dari kama, disimpan baik-baik. Tuh, bayangin tuh, kama yang sudah kita hasilkan, dia simpan baik-baik loh. Jadi makanya Anda nggak mungkin lagi ceritanya, kalau Anda sudah berbuat buruk atau berbuat baik, oh ya buat baik mungkin gampang dilupakan, tapi kalau berbuat buruk gampang diingat nggak? Disimpan dengan baik ya. Makanya nanti setelah kita belajar Abhidhamma ini, setelah saya kasih garansi kepada teman-teman, setelah belajar Abhidhamma ini, saya garansi kemarahan kita, kebencian kita kepada suami, kepada istri, kepada anak, kita sudah mulai melupakannya. Karena kita sudah tahu ini resikonya kan. Yang tadinya kita bisa marah sama suami, sama istri kita, bisa berhari-hari, sekarang setelah kita belajar ini, kita tahu beresiko sekali, maka kita paling musuhan atau marahannya hanya sesaat. Begitu. Karena kita sudah memahami ini. Karena ini proses yang 14 ini nanti saya pindahin jadi 17 gerbong atau jadi berapa gerbong? 2 gerbong. 12 Dua. gerbong. Ini harus hafal bahasa Palinya. Karena kalau Anda nggak kuat di sini, nanti di bab 4 nggak kuat. Tuh ya, nanti baru yang terakhir apa? Cuti. Cita, kematian. Apa ini kematian itu fungsi sebagai apa? Kematian itu ya merupakan momen terakhir dari satu kehidupan saja nih. Dari satu kehidupan. Ya, menurut Buddhism, kematian itu bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan apa? Hanya Alam. berpindahnya dari satu kehidupan ke kehidupan Main. yang lain. Dia hanya perpindahan, bukan akhir kehidupan. Ya, kalau di dalam Abhidhamma dikatakan bahwa kematian adalah semacam jalan keluar dari satu kehidupan untuk kemudian apa ya, masuk lagi ke kehidupan yang baru. Jadi kalau ada orang tua kita sakit, dibacain parita meninggal dunia, perlu sedih atau perlu ketawa? Bahagia, karena momen terakhirnya kan dibacain Parita, Romo. Karena dia merupakan jalan keluar dari satu kehidupan untuk kemudian masuk ke kehidupan yang baru. Tapi kan Baru jadi problemnya bayi pada lagi. saat dia sakit menjelang kematian, pikiran dibawa sakit apa enggak dulu itu, Ya, gitu ya. Kalau dia penuh dengan sakit, meringih, berarti ada kebencian dalam tubuhnya, maka dia lahir dalam bahagia telah menderita. Parita, Romo. Menderita. Oh, 80% penduduk di dunia ini kalau meninggal pasti sakit dulu. Gitu. Jadi Anda bisa bayangkan 80% penduduk di dunia statistiknya kalau sebelum meninggal dia harus sakit dulu. Ya amit-amit kalau sakitnya menyusahkan orang ya, kita bertekad saja. Kalau nanti kita pergi pas apa mengalami cuti kematian, jangan sampai menyusahkan istri anak kita. Ya, sekarang kita lihat nih, kita punya program baik sekali ya. Program ini kan sebenarnya tinggal diklik saja. Nih ya, kita sedang berbicara tentang ada 14 fungsi nih. Tuh, sama kan tadi yang saya tulis sama nggak? Mm-mm. Sama ya? Ini ya, sama ya, cuci fungsi. Oke. Nanti ini ini disingkat ya, Sayana disingkat Pusana, Sampaticana, Santirana gitu ya. Tapi dia Utama. cita-citanya di nomor 3, Romo. Ya, karena supaya
Kenapa nih? Supaya kok nggak bisa dilihat lagi acquisition. Hmm. Hmm. Supaya memudahkan kita belajar, Hmm. ya, bukannya diubahnya sama gitu supaya dia fungsinya nanti bareng. Hmm. Acquisition hilang, acquisition bisa bukain juga nggak sih? Sorry Romo, saya di notebook ini nggak keinstall ini aplikasinya. Oke, saya nggak apa-apa. Ya. Ntar saya buka dulu ya. Hmm. Kita lihat nih ya. Nih teman-teman kelihatan nggak? Ini ada 14 fungsi nih, sebelah kanan. Kelihatan nggak? Kelihatan Romo. Kelihatan ya. Ada Romo. Ada Pati Sandi, ada Bawangga. Ini kan mestinya kan cuti ini kan ada di bawah ya. Buktinya ya Ya 14. saya karena ingin supaya ini sama nih, jumlahnya sama supaya tahu tempatnya. Oh. Ya, karena Pati Sandi, Bawangga sama cuti itu citanya sama nih. Hmm. Jadi dia punya fungsi tiga nih. Kalau saya lihat Pati Sandi nih 19 ya. Ya, 19 itu ada kita hitung ya satu dua yang nyala tuh yang nyala yang absir yang diabsir itu ada dipakai. berapa? 19 bukan? 8, 13, 17, 19 ya Romo. Tuh, 19 ya. Kita lihat yang di sini nih. Kita lihat yang di atas nih. Kursor saya kelihatan nggak? Hmm. Artinya dia sedang bekerja sebagai Pati Sandi. Cita itu ada yang punya fungsi dua, fungsi satu, fungsi empat, itu ada tuh fungsinya, Hmm. ya. Tapi lihat, kalau kita bicara Pati Sandi, dia adanya di mana? Di Wipaka di warna hijau. Yang saya kursir di sini nih, yang saya tulis di sini, ini kan Pati Sandi nih, sama ya Pati Sandi ya. Pati Sandi di sini kan ini kan bulat, ini saya bikin kotak, ya. Saya menandakan ini Pati Sandi, fungsinya. Kalau Pati Sandi fungsi di sini, berarti ini kesadaran yang berfungsi. Siapapun dia, kalau dia melakukan perbuatan loba dosa mohanya besar, maka setelah kehidupan ini, dia akan lahir di alam Apaya Bumi 4. Hmm. Apaya Bumi 4 itu apa? Niraya, Tiracana, Peta, dan Asura Kaya. Surat ayat. Semua makhluk yang lahir di 4 alam Apaya tadi melalui pintu ini, melalui kesadaran ini. Kesadaran ini nih. Nih, saya absir. Kesadaran ini nih. Kirana. Apakah dari kesadaran lain bisa muncul? Enggak bisa. Pintunya di situ. Yang disebut UPK Sahagatang, Santirana, Akusala, Wipaka, Hmm. Citang. Ya, dia fungsi di sini. Dia sebagai fungsi Pati Sandi. Ya, kelahiran kembali. Ini yang menentukan kelahiran kembali kita di mana? Apa ya bumi? Apa ya Bumi 4. Yang ini yang disebut UPK Sahagatang, Santirana, Kusala nih, ada kusala kusala. Ya, ini membuat kita lahir menjadi manusia cacat dalam kandungan, manusia cacat dalam kandungan, alam dewa rendah, dan alam Sata. asanya sata bumi di sini kesadarannya. Walaupun dia mencapai jana ya, Ya. walaupun dia mencapai jana berapa itu asanya sata? 4 di Abhidhamma, 5 di Sutta Pitaka ya. Tapi tak. Hmm. Pokoknya teman-teman kalau teman-teman melahir manusia cacat, dia di sini. Dewa rendah di sini. Tuh, ini fungsinya. Pati Sandi. Yang ini, yang Mahawipaka Cita 8,
Ini 8 ini membuat kita lahir di alam manusia atau 6 alam dewa. Ini alam Brahma Jana 1, Jana 2, Jana 2, Jana 3, Jana 4. Masih ingat gak alam? Ini alam arupa nih. Ya, alam arupa apa? Akasa. Akasanan Cayatana, Winyanan Cayatana, Akinan Cayatana, dan Winyana Newasanya Nasanya Yatana. Ini semua merupakan pati sandi. Kalau saya sudah lahir di situ, maka sepanjang kehidupan saya ada di mana? Sama nggak tempatnya? Bawang enggak ya sama. Sepanjang kehidupan Sama, saya ada di situ Romo. nggak? Iya. Ada di situ ya? Hmm. Tuh. Nanti kalau saya meninggal, di situ juga nggak? Iya, iya, iya. Peluangnya tetap di situ ya. Iya, Pintu exitnya. iya. Makanya jangan sampai lahir di alam apa yang rendah. Kan Sang Buddha bilang, kalau kita lahir dalam apa yang rendah, atau kita lahir sebagai manusia cacat ya, tidak punya pasada rupa 5, kita tidak punya cakup pasada, sota pasada, gaya ganda pasada, jiwa pasada, dan kaya pasada, dibayarkan seperti kayu lapuk. Tuh, Buddha bilang begitu. Nggak ada orang yang cacat, dia punya hati yang baik, nggak bisa. Ada yang dicerita Bobo itu. Ya, kalau Cerita dia sudah buku. cacat, pasti hatinya buruk atau tidak? Iya. Benci ya. Nah, itu Pati Sandi. Sama Cuti ya, jadi sama dia. Kenapa? Kenapa Pati Sandi, Bawangga, dan Cuti saya gabungin 1, 2, 3, 4. Itu maksudnya begitu ya. Supaya Mhm. belajarnya Udah. mudah. Iya, iya, iya. Awajana lihatnya Awajana. Tuh, Awajana ini yang mengarahkan ke pintu apa ini? Pancadwara. Yang ini ke pintu apa? Mano Mano. Mano Mano Dwara. Kita juara. petik tuh. Awajana posisinya apa? mengarahkan Dia Panca bisa juara panca Jana Dwara Cipta. Wajana Cita 1 atau mana Dwara Jawana Cita 1. Dasana lihat dasana. Tuh mata ya. ya, Ya. Sawana. Kuping. Telinga. Gayana. lidah. Hidung. Hidung. Oh ya, ya hidung, hidung benar. Iya. Sayana. Pusana itu bisa apa? Iya. Bisa bisa suka, bisa duka. Duka. Ini Iya. sampat. Ya, sini terus setelah itu dia apa? Diterima. Terima. Iya. Diperiksa atau di apa? Di Investigasi. Investigasi. Kenapa investigasi? Kirana. Kenapa di sini ada 2? Santirananya di sini ada 1. Itu pertanyaannya kan begitu. Ya. Semua yang duka, batinnya harus apa? UPK. Semua kan duka ini kan? Ini duka kan? Ya. Itu duka tuh. Batin nerimanya harus diperiksanya harus Mereka. UPK. Kalau suka, tuh suka tuh lihat kelihatan nggak? Ya. Kelihatan. Dia bisa UPK atau bisa Somanasa. somanasa. Kenapa di sini tidak ada somanasa? Orang Nggak duka kok Romo. mungkin. Masa duka kita somanasa, Ada Somanasa. berarti kita sedang error. Error. Begitu. Ya, oke gambarnya harus ada berapa? 7 sama 8. Santirana 3 sudah. Lalu Wotapana. Tuh, Wotapana sama nggak dengan Manodwara? ya, ya, sama. Ya, pintu batin tadi ya Romo yang Iya. memutuskan. Siapa yang perlu nggak dia Sampati Cana? Iya, berarti nggak perlu ya. Nggak perlu. Santirana perlu nggak? Nggak perlu juga ya. Nggak perlu. Batin ya. Gitu ya. Nih Jawana nih. Ada berapa Jawana? Banyak tuh. Aku salah cita jadi Jawana nggak? Jawana jadi apa? Jadi merah. Jawana jadi merah. 7 7 Merah. merah. Hasil pada cita jadi Jawana juga. Yang biru jadi Jawana juga. Yang kiri jadi Jawana juga.
ya. Semua yang biru, yang kuning, yang kenapa yang hijau tidak ada? Karena hijau sebagai Kan apa? wipaka, buah. Hijau sebagai fungsinya sebagai buah, Buah. ya, bukan sebagai wipaka, bukan jadi Bukan Kan Kak. kama. kama. Jadi kalau gitu hidup ini cuma permainan kama dan wipaka saja, betul nggak sih? Betul. Nah, karena hidup ini kama dan wipaka, kita kadang tidak pernah tahu loh ini kama atau wipaka. Betul kan? Betul ya? Kamal Iya. baru ya. Kama kan berbuat, wipaka kan hasil. Iya. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Hasil kita bilang apa? Ka- Masih udah bilang perbuatan. Iya. Kalau hasilnya jadi bilang perbuatan, bisa nggak teman kita mencapai pencerahan di kehidupan ini? Kejauhan. Jauh, 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 Aduh. jauh, jauh, jauh. Jauh ya? Iya, Romo. Nah, nanti disimpan nih. Shaping, yang nyimpan 11 nih. Tuh, ini nyimpan. Siapa yang bisa disimpan? Di Pisau guna Mahawipaka ya. 11 aja nih. Ini disimpan. Kenapa? Kenapa ini tidak bisa disimpan? Di alam arupa dan rupa. Nggak bisa. Gak Kalau ada bisa kama. disimpan enak banget Jana. Iya. Waduh, Jana kalau bisa disimpan nggak bakal jatuh saya di alam penderitaan. Makanya Jana bisa jatuh. Ini Buddha juga tampil tahu banget ya. Coba semua bisa kita simpan nggak? Kemarahan kita, Enggak. kebencian kita, rasa senang kita, keangkuhan Enggak. kita bisa kita simpan nggak? Tidak. Enggak ya. Bisa. Ini kan kita simpan di sini. Di Kama Wacara, Iya. betul nggak? Mm-mm. Tersimpan kan? Iya. Tapi pencapaian jana bisa disimpan nggak? Ya. Nggak bisa. Kok kemarahan disimpan Romo kan anicca Romo. Fungsinya menyimpan. Kita kan sedang bicara fungsi, Pak. Iya 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 maaf maaf maaf. Iya Aduh, ya. iya iya iya. Bukan sifatnya ya. Iya. Iya iya. Jadi jana yang kita capai bisa disimpan nggak? Iya. Bisa jatuh. Artinya nggak kekal gitu. Iya, yang Anda sudah mencapai jana hari ini, besok akan mencapai jana lagi. Ketika punya keinginan itu nggak bakal dapet. Kecuali punya wasi ya, Romo. Kecuali ada wasi. Punya keahlian. Iya. Yes. Anda kalau punya keinginan untuk mencapai jana, sampai kapanpun nggak jadi. Sama keinginan Siddhartha, pangeran Biku Ananda ingin mencapai arahat bisa enggak? Susah Enggak ya, bisa. Romo. Pada saat Malah mau melepas konsili malah malah jadi. mau konsili bentar nanti bisa pagi kan. Tapi ketika dia sudah sacrifice, dia lepasin, ya sudahlah mau mencapai arahat tuh nggak apa-apa. Bagian mau tidur, langsung Hmm, arahat. Mencapai. Istirahat. Makanya Ananda dikenal sebagai Zen Buddhism pertama. Hmm. Ya kan ajarannya kan Zen Buddhism itu jadinya. Hmm. Sudah 9:30, saya pikir cukup Ibu ya sudah. Terima kasih. Oke, baik. Bapak Ibu, makasih. Anumodana kepada Romo Ruby ya untuk Ya, pembabaran Dhamma malam hari ini. Bapak Ibu, sekarang kita buka sesi pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Sambil menunggu Bapak Ibu mengajukan pertanyaan, kita ngobrol sebentar. Oh, Pak Rahmat Adi Warga, silakan Pak. Silakan langsung Pak. Silakan. Iya. Sukihoto Romo. ya nama budaya. Jadi kesimpulannya begini Romo ya. Kalau misalnya seseorang terlahir sebagai Dwi Hetuka, dia biarpun dia eh, berbuat baik dengan nyana di kehidupan ini juga, tetap nanti cuti citanya itu Dwi Hetuka, baru Patisandi berikutnya yang Tihetuka kemungkinan gitu ya Romo ya. Kok bisa mencapai jana? Bagaimana bisa mencapai jana? Enggak, maksudnya dia berdana, maksudnya berdana Oh, dengan berdana. iya berdana, misalnya Bukan jana dia ya, berbuat berdana. ya dengan nyana gitu ya, dia berbuat baik dengan maha kusala lah gitu, yang nyana nyana sampai utang, tetap cuti citanya Dwi Hetuka dulu, baru nanti Patisandi berikutnya yang Tihetuka kemungkinan itu ya. Kalau dia menggunakan ukata dan omaka. Pernah saya baca itu enggak? Ya, ya, Ukata. Ukata dan omaka. Pernah ya?
Pernah, Benar, pernah. Kata Romo. adalah perbuatan yang superior. Para-para. Maka adalah yang inferior. Iya, iya, iya. Tapi kalau kita bicara hasil, walaupun dia 2 akar, dia tetap hasilnya nggak bisa 3 akar. Hmm. Karena saya pernah belajarin, coba dilihat lagi di bab 1. Iya. Jadi Pati Sandi dengan cita-cita dalam kehidupan ini sama mutunya, baru berikutnya di. Nggak bisa juga, nggak ada nggak ada jaminan untuk itu. Iya, iya, iya. Nggak bisa ada jaminan untuk itu. Kan saya pernah mengatakan nih, perbuatan dihetukan nih, Mm-mm. hasilnya bisa berapa? Bisa 8 tambah 8. Mahal. 16 ya. Tuh, nih hasilnya bisa 8. Ini kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Hmm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dihetuka bisa menjadi 16 hasilnya. Kalau dia ukata. Ukata itu ubah cetana, munca cetana, dan apar cetanya harus somanasa. Kalau dia tidak tidak ukata jadi omaka hanya 12 nih. Satu, Inferior. dua, tiga, empat, tambah 8 nih. Tuh. Bayangin yang 3 akar itu kalau dia tidak ukata, hanya omaka, hanya 12 hasilnya. Si yang dua hetuka di sini nih, lihat dua hetuka nih. Hmm. Kalau dia superior, cuma 12 aja di sini. Tuh, sama. Kalau dua hetuka cuman enggak omaka, cuman 8 hasilnya. Jadi nggak gampang Bapak apa Pak Rahmat ya. Dari 2 akar bisa jadi 4, 3 akar nggak gampang. Butuh parami yang cukup. Gitu ya Pak. Iya, iya, iya. Ya, cuman maksud pertanyaan saya tuh, Romo, cuti citanya tetap sama dulu di Hetuka. Kalau mau jadi di Hetuka juga di Pati Sandi berikutnya ya gitu ya. Oh, cutinya kan dari cuti citanya kan tergantung dari 8 bulatan itu bulatan di mana. Kalau dia bulatan teh itu kan jadi teh itu kak. Hmm. Kalau di buatannya di bulat kan yang kan nih kita belajar yang disebut Pati Sandi yang 19 itu Oh. ini kan 19 itu kan salah satu aja. Hmm. Nih, fungsi Pati Sandi ini kan cuma salah satu, Pak. Nih, Pati Sandi nih. Kan 19. Ya. Kan salah satu, Pak. Hmm. Bisa di sini, kalau di sini jadi Bisa 3 akar. Di sini jadi 3 akar. Di sini jadi 3 akar. Di sini, kalau di sini jadi berapa? Dihetuka Doakan. dua. Iyalah, Pak. Iya, iya, iya. 19 ini kan salah satu aja yang kita pilih. Enggak 19-nya kita pakai kan? Iya, iya. Kan dia sedang menjalankan fungsinya. Kalau dia fungsinya lahir sebagai alam apa ya di sini. Nih, Hmm. di sini. Kalau jadi manusia cacat dan dewa rendah di sini. Kalau kita Hetuka di sini. Tuh. Kalau dua Hmm. Hetuka di sini. Kan begitu, Pak. Iya, iya. Kalau alam jana arupa jana satu di sini. Gitu loh, Pak Rahmat. Ya, Iya, iya, iya. Iya, Romo. paham ya? Iya, iya. Iya, paham Oke. Romo. Terima Iya, iya. kasih Romo. Baik. Adakah lagi yang ingin bertanya? Silahkan Bapak Ibu. Ada kesempatan 3 menit lagi. Jadi nggak apa-apa, Mohon Pak Rahmat. sambil. Jadi sekarang, maaf ya, Pak Rahmat, saya bantu. Ya. Jadi, dia jangan Bapak lihat secara general 19-nya semua sama, enggak. Satu-satu dia apa fungsinya, Pak. Hmm. Ya, Iya, iya, iya. nggak bisa. Kalau dia sedang lahirnya di alam jana satu ya di situ fungsinya. Tehetuka ya di situ fungsinya gitu. Karena kita sedang bicara fungsi kica. Ya, ya fungsinya yang mana gitu ya. Hah? Iya,
19 kita terlahir di yang mana gitu. Jadi ya. Di salah satu yang mana? Ya 19 di antara Gitu ya. 19 itu. Ya Romo. Hmm. Ya, oke. Oke. Paham ya, Pak Rahmat ya? Ya, dengan Aduh. mempelajari ini, dengan mendalami ini, kita semakin paham ketika Buddha mengatakan kelahiran sebagai manusia itu sangat-sangat berharga. Betul ya. Mungkin waktu kita mendengar, ya waktu awal-awal mendengar, ya berharga betul. Tapi sekarang makna berharganya tuh dalam banget ya Romo. Iya, kalau nggak belajar abidama, nggak, aduh. Nggak akan sedalam ini. Iya. Ya, bersyukur sekali ya kita bisa punya kesempatan Hmm. belajar abidama. Pasti kita punya wipaka yang sangat baik ya Romo ya. Betul, Sampai betul, di kehidupan ini kita bisa belajar abidama. betul. Semoga kalaupun kita tidak mencapai nibbana di kehidupan ini, di kehidupan yang akan datang kita bisa belajar lagi Menu ajaran Sang Buddha menyempurnakan kembali. Iya. Ya, ya sadu. bertemu dengan ajaran Sang Buddha. Iya. Sayang sekali ya Romo ya, banyak sekali umat Buddha yang di luar sana tuh tidak memahami pengetahuan yang begitu berharga Ibu ini ya. Yasoda ya, saya kata kasih tahu ya sama Pak Position ya. Saya mengajar suta hampir dari STAB tahun 2008 saya mengajar suta Pitaka sampai tahun 2018-17. Saya mengajarkan suta Pitaka tanpa belajar abidama. Setelah saya ngajar abidama, aduh, yang saya ajarkan kemarin itu seperti nggak ada apa-apanya. Gila ya, sedih loh. Setelah Iya, belajar abidama baru paham loh. Benar, serius. Kalau betul. kita tidak belajar abidama, sayang benar. Sayang sekali. Iya, iya. Untuk Jadi membuka mari kita suta. manfaatkan kesempatan ini ya Romo ya. Iya. Kita belajar dengan tekun, sambil belajar sambil mempraktekkan supaya Yang saya hasilnya percaya dan lebih saya nyata. yakin adalah Concision, ingat ya, kita selalu berjuang. Nggak ada dalam cerita JMB 8 hari ini, Anda diminta dipungut masuk ke rekening, nggak ada kan? Nggak ada Romo. Ya, Nggak Jujur ada. ya. Luar biasa itu Artinya semua. ini kita berjuang kan semua sama-sama, nggak ada yang dibayar kok. Kita semua adalah kalian hmm, kita sedang berjuang belajar dhamma sama-sama nih. Kalau saya juga tidak mengajar kan juga saya lupa nanti, gitu. ya. Kan nggak ada yang dibayar Romo kan? ngumpulin parami nih Romo. Kita semua sedang Sudah mempuparami kok, iya nggak? betul. Saya mengajar di Sasana Subasita 4 tahun, setiap hari saya datang, setiap minggu saya datang pakai bensin segala macam, tidak satu rupiah pun saya terima. Ya karena mengajar ini kan ini punya ini kan saya tidak boleh kikir gitu, Ya, ya. ya betul sekali Romo. Hmm. Baik, luar biasa Romo. Terima kasih Iya, juga kesempatannya terima memberi kasih. kita semuanya ya bisa Iya, belajar dhamma dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu, minggu depan Romo kebetulan tidak liburan. Begitu ya nah, Romo ya tadi iya. ya. Saya Oke, tanggal jadi 19 jemput anak saya di Jogja, tapi tanggal 20 saya sudah balik. Jadi saya memang 1 hari di Jogja, jemput anak karena anak sudah sedang liburan, jadi saya harus jemput dari UGM ke Tangerang dan selama 1 bulan lebih libur di Tangerang. Jadi saya tidak kemana-mana. baik. Tinggal Baik, nanti co-season nih sama Cilusi ya. Semoga bisa memfasilitasi Zoom. Kalau enggak nanti boleh ajarin saya ya, Boleh, supaya boleh. Zoom-nya bisa dipakai dan Silakan, kita silakan. semua bisa tetap belajar. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya ya, Anumodana, Kosisen, Bolusi. Baiklah, kita sampai di penghujung kelas kita malam hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Kita sama-sama belajar malam ini. Saya juga belajar sangat banyak. Sangat rindu sekali 2 minggu tidak masuk Zoom. Malam ini sebenarnya yang kita pelajari itu hanya 3 bagian dari fungsi, ya, dari fungsi atau kica itu sendiri, yaitu Patisandi, Bawangga, dan Cuti Cita. Tapi penjelasan yang Romo berikan begitu detail, begitu terperinci, sehingga kita paham ya bahwa apa namanya, kenapa cuti cita ada di ujung ya, bukan di yang ketiga tadi ya. Karena setelah melalui penjelasan itu, Romo menjelaskan bahwa enggak itu prosesnya seperti tadi ya, melalui Pancadwara dan seterusnya sampai ke Jawana itu ya.
Sampai tanda ramana, maaf. Seperti itu. Baik, minggu depan kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita. Semoga kita semua tetap sehat, tetap bersemangat. Semoga karma baik kita berbuah, kita bisa terus belajar Dhamma. Sadu, sadu, sadu. Kita akan mengakhiri kelas malam ini dengan membagikan jasa kebajikan kita kepada semua makhluk. Oke, saya akan memimpin pembacaan Patidana. Mari kita beranjali, Bapak Ibu semuanya. Andamayang Patidanang Karo Makse Punya Sidani Katasa Yananya Nikata Nime Pesanca Bagino Hontu Satananta Pamanaka Yepia Gunawanta Ca Maihang Mata Pita Dayo Dita meca piaditawa anye majata werino Nah, sata titanti lokasmi te bumaca tuyonika ance kaca tuwokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname Anumodantu te sayang ye cimana pajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyana anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukajiwino kema padan capapontu Tesasa si jatang subah sadu sadu sadu. Baiklah, saya serahkan kelas kepada Bu Lucy. Silakan Bu Lucy. Baik, terima kasih Ci Lingling. Baik, Romo Ramani, Bapak Ibu dan sahabat Dhamma, kita akan akhiri kelas kita pada malam hari ini dengan ditutup mendaratkan nama Karakata. Mari dengan sikap tangan beranjali, kita sama-sama membacakan nama Karakata. Arahang sama sambuddho bhagawa, Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Patipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Oke, sama-sama kita ucapkan sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana pada Romo Ruby yang telah selalu dengan sabar ya membabarkan, menjelaskan dengan rinci sekali ya tentang penjelasan Abhidhamma ini, dan juga Dilingding yang selalu tiap mengulang ya, mengingatkan terus kita setiap awal kelas ya. Luar biasa sekali juga untuk position yang selalu memfasilitasi kita semua sehingga kita bisa terus ya belajar Abhidhamma di setiap hari Senin ini. Anumodana juga buat Bapak Ibu semua yang selalu setia mengikuti kelas pada malam hari ini. Ya, selamat malam, selamat beristirahat. Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Ya, Terima kasih Romo. Sadu, sadu, makasih. Udana Romo, Terima Ya, kasih semoga Udana Pak semuanya. Susan, Bu ya Lucy. selalu. Terima terima kasih kasih Romo, Kosistem. semoga Ya, Romo sehat selalu. Terima kasih Bu Romo Lucy, Romo. ya, Bu sama. Yasoda, Bu Ya Yuki, Soda, terima kasih. Sama. Selamat malam, Namo Buddhaya. Bikinlah. Budaya. Ya, Baik, makasih Bu baik. Lingling, makasih Cilusi, makasih Sulit ya. teman-teman semua. Sampai Ya, ketemu Mo. minggu depan ya. Ya, Makasih. ya. Oke, see you. Nah, untuk Izin posisi tutup ya, juga makasih. Makasih semua. dan Cia Soda.